Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa lisanan dzakiran shadiqa wa 'amalan shalihan maqbula. Rabbana hab lana hukman wa alhiqni bis sholihin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada teman-teman semuanya, para pejuang mujahidah yang solehah-solehah yang ada di hadapan saya. Semoga kalian semuanya menjadi ahli surga. Amin. Terima kasih untuk kesempatannya, khususnya kepada Bunda Nuris yang ternyata belum lupa sama saya. Saya kira gara-gara pandemi Bunda Nuris sudah lupa sama saya. Akhirnya saya ngambek, saya bilang saya nggak mau lagi ketemu Bunda Nuris. Kemudian Bunda Nuris ngejar-ngejar saya, nyerang saya sampai IG saya diteror sama Bunda Nuris. Ustadz harus ke Hongkong, Ustadz harus ke Hongkong, di komen, di DM, di WA. Akhirnya saya nyerah juga, ya udah bismillah. Tapi karena jadwal saya terlalu padat, saya minta tolong boleh nggak cari tanggal merah Hongkong. Ternyata dapat tanggal merah hari ini hari Senin, tapi ternyata hari ini adalah hari Halloween. Tega banget Bunda Nuris memperingati hari Halloween undang saya. Emangnya saya hantu ya? Harusnya undangnya pas Valentine ya? Undangnya pas Halloween. Ini labunya mana nih labunya? Makasih buat Bunda Nuris, terus teman-teman panitia Ilham, semuanya para pejuang-pejuang dakwah yang ada di Hongkong. Hongkong itu adalah kampung saya. Jadi saya kalau lagi kangen rawon, bukan ke Jawa Timur tapi ke Hongkong. Kalau saya pengen belanja bawang, saya nggak ke pasar, tapi saya ke Hongkong. Gaya nggak sih? Nyari bawang ke Hongkong gitu ya. Saya tuh di Causeway itu udah hafal jalan-jalan itu. Jadi beberapa kawasan di Hongkong itu saya kalau dilepas sama Bunda Nuris dulu ya, saya hafal. Oh ini kesini, ini kesini. Jadi kalau pas saya bawa istri saya jadi gayetnya tuh udah kayak warga lokal. Jadi Hongkong ini punya kesan tersendiri buat saya. Alhamdulillah di sini saya setiap kali ketemu sama perempuan-perempuan hebat yang ada di Hongkong, diam-diam saya kagum kepada kalian. Saya sebetulnya belajar dari kalian. Belajar apa? Saya belajar tentang ketabahan, belajar tentang perjuangan, belajar tentang pengorbanan seorang perempuan. Dia adalah seorang anak, dia adalah seorang adik, dia adalah seorang ibu, single parent, dia adalah seorang istri, dia adalah seorang perempuan yang mungkin pernah dikhianati dan dilukai. Dengan segala masalah dan background ujian kalian, saya respect sama kalian. Maaf ya, saya nggak bisa ngungkapin kata-kata yang romantis karena saya tipe orangnya tuh lempeng ya. Jadi buat saya respect itu mewakili rasa kagum saya. Saya belajar dari kalian. Kalian adalah para pejuang yang sedang berjihad fisabilillah. Amin.
Berjihad untuk menafkahi anak, menafkahi keluarga, menafkahi orang tua dengan nafkah yang halal. Maka pesan saya, jangan kotori jihad kalian dengan hal-hal yang tidak diridhoi Allah. Jangan kotori dengan apa? Garangan. Jangan kotori dengan darah asam. Jangan kotori dengan hubungan tanpa status. Jangan kotori dengan fit call malam-malam. Jangan kotori dengan pura-pura ada WA nyasar. Jangan kotori dengan emoticon yang terlalu intimate. Little love, big heart, terus lope-lope. Jangan kotori dengan sesuatu yang tidak baik. Sayang, karena pengorbanan kalian ada di sini tuh gak mudah. Saya tahu kok, kalau bukan karena terpaksa, mungkin sebagian besar kita gak ada di sini. Kalau bukan karena terluka, mungkin kita nggak ada di sini. Kita di sini tuh bukan gampang dan mudah. Kita di sini tuh dengan kondisi menahan rindu terhadap keluarga, mulai agak bingung dan khawatir terhadap anak-anak yang ditinggalkan, apalagi punya suami yang ditinggalkan LDRan, khawatir apakah dia akan setia dan seterusnya. Kadang-kadang mulai curiga, kenapa WA saya nggak dibaca-baca padahal dia online terus. Semua pengorbanan itu nggak mudah. Dan pengorbanan itu menjadi sesuatu yang sangat mulia di sisi Allah. Tapi jangan kotori dia dengan apa tadi? Jangan dikotori dengan sesuatu yang melenceng dari agama Allah. Baik, hari ini teman-teman kita pengen belajar tentang salah satu rukun iman yang keenam. Apa dia? Beriman kepada takdir. Apa itu takdir? Takdir itu semua yang terjadi di dalam kehidupan, di langit ataupun di bumi, yang besar ataupun yang kecil, semua itu disebut dengan takdir. Wuqu'u syai' muwafiqatun li'ilmillah. Kejadian-kejadian yang semuanya terjadi dengan kehendak, ketetapan, keinginan, keilmuan Allah Subhanahu wa taala. Itulah takdir. Jadi sekarang kita ada di Hong Kong, takdir bukan? Takdir. Kita berpisah dengan keluarga kita? Takdir. Kita bekerja jauh dari orang yang kita cintai? Takdir. Kita dapat majikan yang baik, takdir. Majikan yang buruk, takdir. Hari ini kita duduk di dalam majelis ilmu, takdir. Barusan ada yang nguap-nguap, nguap itu takdir. Jadi jangan salahin dia. Ini lagi ngapain? Menjalani takdir. Nguap. Ada yang ngangguk-ngangguk tapi matanya merem, takdir. Biarkan dia menjalani takdir dengan caranya. Semua kejadian dalam hidup kita, kita menarik nafas, membuang udara, kita kedip, kita berkedip mata, itu semuanya adalah takdir. Saya nggak pengen berkedip Ustaz, biar nggak sesuai dengan takdir. Akhirnya kita melotot. Barusan saya melotot itu adalah takdir. Apapun yang kita alami semuanya takdir. Yang barusan ngefotoin saya tapi salah pencet video, takdir. Kenapa jadi video? Padahal pengennya foto. Yang pengen fotoin malah selfie, takdir. Yang pakai filter sampai 10, akhirnya jadi avatar, takdir. Jadi semua yang barusan kehilangan gelang tuh, takdir. Yang akhirnya gelangnya diinfakkan fisabilillah, takdir. Jadi takdir itu adalah semua wuqu'u syai', semua kejadian yang terjadi di langit, di bumi, sudah dicatat 50.000 tahun di Lauhil Mahfuz. Itulah takdir. Tapi ada yang menarik tentang takdir ini.
Kenapa kita disuruh beriman kepada takdir? Kan hukum beriman kepada takdir itu wajib. Karena dia rukun iman. Rukun itu artinya nggak bisa diganti. Artinya beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada nabi dan seterusnya, sampai beriman kepada takdir, itu tuh nggak bisa ditawar-menawar, harus beriman. Kalau ada satu saja kejadian dalam hidup kita yang kita anggap itu bukan takdir, maka cacatlah iman kita. Kesandung, aduh kok bisa kesandung ya? Allah kok membiarkan saya tersandung? Membiarkan tersandung? Enggak, karena sesungguhnya itu bagian dari takdir Allah, bukan terjadi di luar kehendak Allah. Maka takdir itu segala sesuatu tanpa pengecualian. Ketika kita disakiti sama mantan, takdir bukan? Takdir. Ketika mantan kita bahagia, takdir bukan? Takdir. Ketika mantan kita kecemplung kali, takdir bukan? Kok jawabannya bukan takdir? Amin. Amin. Jadi, alhamdulillah, bahagia di atas penderitaan mantan. Ada yang menarik tentang takdir ini. Kenapa kita disuruh beriman kepada takdir? Kata Nabi dalam hadis riwayat Tabrani, al-imanu bil qada'i wal qadar yuzilul hamma wal hazan. Beriman kepada takdir dapat menyembuhkan hamma wal hazan. Apa itu al-ham? Bukan ham ya, kalau ham hak asasi manusia. Al-ham pakai tasydid. Apa itu al-ham? Atau kalau jamaknya al-humum, al-ham itu adalah luka di dalam hati kita tentang masa lalu. Siapa di sini yang pernah dilukai? Kok bangga ya? Dilukai bangga, saya. Oke. Semua kita pernah terluka, betul? Ada yang terluka dengan luka kecil, ada yang tergores, ada yang sampai menganga, ada yang begitu dalam, dan semua luka itu butuh waktu untuk sembuh, betul? Kita nggak boleh berharap bahwa hari ini terluka, hari ini juga sembuh. Enggak. Kadang dia butuh waktu sehari, 2 hari, seminggu, sebulan, setahun. Ada yang sampai sekarang belum sembuh-sembuh lukanya. Ini ada komunitas yang terluka ini. Jadi mereka sampai bikin grup karena kita satu server katanya. Jadi alham itu adalah sedih, kecewa, marah, luka, apalagi trauma, apalagi ya gitu deh, sedih, marah, luka, trauma, kecewa, itu semuanya masuk dalam kategori alham. Semua kita pernah merasakan itu. Ada yang kecewa, apalagi dengan kondisi kita misalnya saat ini. Kita lagi marah. Marah pada siapa? Mungkin marah kepada mantan suami yang dia nggak bertanggung jawab sehingga meninggalkan kita dan anak-anak sendiri karena kita nggak dinafkahin. Akhirnya kita nggak punya pilihan kecuali bekerja ke Hong Kong. Maka kita sedang alham, sedang luka, sedang marah. Atau mungkin kita kecewa karena orang tua kita tidak memberikan kita kesempatan untuk melanjutkan sekolah atau kuliah. Akhirnya kita mencari nafkah sendiri untuk bisa kuliah sambil bekerja di Hong Kong. Kita sedang alham, marah, kecewa. Atau mungkin pernah trauma, membuka hati sekali tapi dikhianati, akhirnya nggak berani lagi membuka hati setelahnya. Setiap ada yang datang, kaget. Setiap ada yang datang, takut. Padahal yang datang itu kurir. Tapi dia udah kegeeran, jangan-jangan dia cuma mau mempermainkan hati aku. Padahal katanya paket, cuma bawa paket. Tapi dia trauma. Itu namanya alham atau alhumum. Siapapun dari kita yang sedang sedih, terluka, marah, kecewa, trauma, maka kata Nabi obatnya adalah beriman kepada takdir. Obatnya beriman kepada takdir. Yang kedua alham, yang keduanya adalah al-hazan. Apa itu al-hazan? Al-hazan itu anxiety, kecemasan, khawatir, galau, bingung, takut, was-was,
itu adalah al-hazan. Makanya ketika ada kata-kata la tahzan, innallaha apa artinya? Bukan jangan bersedih, itu terjemahan keliru. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Waktu itu siapa yang lagi khawatir? Abu Bakar As-Siddiq. Apa yang dikhawatirkan Abu Bakar As-Siddiq? Keselamatan Nabi. Sehingga Abu Bakar dalam keadaan khawatir terhadap keselamatan Nabi, takut terjadi apa-apa kepada Nabi. Kemudian Nabi bilang, ya Abu Bakrin, la tahzan, innallaha ma'ana. Abu Bakar, gak usah khawatir, Allah akan menolong kita, Allah bersama kita. Jadi kata hazan artinya khawatir. Anxiety disorder, serangan kecemasan. Siapa yang gak pernah cemas? Apalagi ketika kita jauh dari keluarga. Mungkin sebagian kalian ada yang sedang mencemaskan anak-anaknya. Bagaimana yang anak-anak saya di sana, mereka masih kecil-kecil, tinggal sama neneknya. Neneknya sering ketiduran, namanya orang tua, ya. Anak-anak harusnya bersama ibunya. Pengen curhat, ada masalah, pengen nangis. Pulang sekolah, pengen makan bareng ibu. Tapi sekarang jauh dengan ibunya. Gimana ya keadaan mereka? Gimana ya perasaan mereka? Gimana nanti kalau mereka udah remaja, udah dewasa, sementara saya bertahun-tahun di luar? Muncul rasa hazan, rasa khawatir terhadap keadaan mereka. Yang lebih khawatir lagi, gimana ya suami saya? Jangan-jangan kenapa ya akun dia tuh yang akun ofisialnya gak pernah aktif? Jangan-jangan dia punya 10 akun. Kenapa ya khawatir, terus curiga, terus minta terus Sherlock, kamu lagi di mana Sherlock, kamu lagi di mana Sherlock. Artinya gimana cara kita menenangkan diri dari rasa khawatir, was-was, cemas, bingung, takut tentang apa yang kita nggak tahu sedang terjadi atau akan terjadi. Obatnya kata Nabi, iman kepada takdir. Gimana ya kalau nanti suatu saat saya ketemu dengan majikan yang jahat? Gimana ya kalau ternyata saya misalnya nggak bisa meneruskan karena deadline saya nanti ternyata nggak ketemu sama sebuah pekerjaan, akhirnya saya harus pulang ke Indonesia. Gimana ya itu adalah pertanyaan orang yang sedang hazan, orang yang sedang khawatir, was-was. Obatnya al-imanu bil qadar, iman kepada takdir. Sehingga orang yang iman kepada takdirnya itu sempurna, utuh, maka Allah akan sembuhkan luka di hatinya dan Allah akan tenangkan hatinya dari was-was ataupun kekhawatiran yang berlebihan. Itulah yang akan kita pelajari hari ini. Gimana cara beriman kepada takdir yang diajarkan Rasulullah SAW. Pertama, jadi ada 4 cara beriman kepada takdir. Yang pertama, beriman kepada takdir itu artinya belajar meyakini menjadi dalam kehidupan kita itu adalah kehendak Allah. Semua yang terjadi dalam kehidupan kita itu adalah kehendak Allah. Semua yang terjadi dalam hidup kita itu adalah ketetapan Allah, rencana Allah, keinginan Allah, takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Semua syarrihi wa khairihi kata Nabi. Yang kita anggap buruk ataupun yang kita anggap baik, semuanya ketetapan Allah. Apa hasilnya kalau kita udah meyakini semuanya ketetapan Allah? Hasilnya adalah ikhlas. Hasilnya adalah ridho menerima sebuah kenyataan. Kita disakiti oleh teman kita, dikhianati, dibohongi, ditipu misalnya. Ya, kita terluka, gak apa-apa kalau terluka. Ustaz, kalau gitu kita gak boleh menangis. Menangislah, kan kau juga manusia. Ya. Terus karena saya lupa. Berlarut, berpura-pura sempurna sampai. Ini acara apa sih ini? Jadi nggak apa-apa kita mau menangis itu rahmat Allah. Nggak apa-apa kalau kita marah, nggak apa-apa kalau kita terluka, nggak apa-apa kalau kita sedih. Yang apa-apa itu adalah kalau kita larut dalam perasaan seperti itu. Jadi bukan nggak boleh menangis, bukan nggak boleh terluka. Yang namanya disakiti ya
ya pasti terluka. Emang kita robot? Dan luka itu selalu butuh waktu untuk sembuh. Tapi walaupun dia belum sembuh, bisa nggak kita ikhlas? Ya, saya terluka, ya saya menangis, saya tapi menerima kenyataan ini. Masalah yang paling besar dalam hidup seseorang itu adalah ketika dia tidak menerima sebuah kenyataan. Akhirnya dia berandai-andai, seandainya kalau coba ya kalau saya kemarin, coba ya seandainya saya begini. Kalimat berandai-andai ini adalah wasawisus syaitan. Ini adalah bisikan syaitan kepada manusia agar manusia larut dalam kesedihan dan tidak menerima kenyataan. Maka beriman kepada takdir yang pertama, meyakini bahwa semua kejadian ini adalah ketetapan Allah, semua kejadian ini adalah kehendak Allah, hasilnya adalah saya terima. Raditu ya Rabbi, aku ridho ya Allah. Ana radin ya Allah, aku ridho. Walaupun disakiti, ya, karena sesungguhnya yang saya rasakan ini, kejadian ini bukan hanya tentang manusia, tapi ini juga tentang Allah. Kalau tentang Allah, aku ridho. Kalau tentang Allah, aku ikhlas. Tapi kalau hanya tentang manusia, bukan takdir Allah, kita akan sulit untuk ikhlas dan ridho. Saya disakiti, saya diasingkan, saya begini, saya begitu. Bukan hanya tentang saya, bukan hanya tentang dia, tetapi ini juga tentang Allah. Kalau tentang Allah, saya ridho, saya ikhlas. Itu pentingnya beriman kepada takdir. Semua yang kita alami, sebesar dan sekecil apapun, hada min kudratillah. Ini adalah kehendak Allah. Ini adalah kemampuan Allah. Ini adalah ketetapan Allah. Ini adalah takdir Allah. Kita terima. Ustadz, saya menerima ini sebagai takdir, tapi boleh nggak saya ngeblok orangnya? Boleh nggak? Boleh. Blok aja. Sekarang boleh. Silakan diblok. Emang Ustadz nggak pernah ngeblok orang? Pernah. Apakah kalau kita ngeblok orangnya berarti kita nggak menerima takdir? Mengeblok orang dengan menerima takdir itu dua hal yang berbeda. Menerima takdir itu artinya kita menerima itu sebagai kenyataan, lalu kita ikhlas. Adapun ngeblok orang, unfollow, unfriend, left group, itu bukan tentang nggak menerima, tapi tentang membutuhkan waktu dan jarak untuk menyembuhkan luka. Kita nggak bisa sembuh ketika kita dalam keadaan dekat dengan sumber lukanya. Kita nggak akan pernah kering kalau kita terus-terusan berada di tempat yang basah. Maka kita harus mengasingkan diri. Toh Nabi pun butuh waktu bukan luka beliau. Kapan? Ketika Nabi bertemu dengan Wahsy yang membunuh Sayyidina Hamzah. Wahsy masuk Islam dalam Fathu Makkah. Terus kata Nabi kepada Hamzah, kepada Wahsy, Wahsy, kalau kamu bisa menjaga jarak dengan saya, jagalah jarak. Sesungguhnya aku belum bisa bertemu dengan kamu karena itu mengingatkan aku kepada Hamzah. Bahkan Nabi yang sempurna, bahkan Nabi yang soleh, bahkan Nabi yang kekasih Allah istimewa, beliau butuh waktu untuk menyembuhkan lukanya tentang Sayyidina Hamzah. Jadi ngeblok, left group, unfriend, unfollow itu bukan tentang tidak menerima takdir, tapi tentang apa? Tentang menyembuhkan luka. Adapun yang menolak takdir itu adalah mereka yang berandai-andai, coba kalau. Ada yang larut dalam menyalahkan diri sendiri, terus menyalahkan diri sendiri sampai sekarang. Ada yang sampai nggak menerima kenyataan, dia seolah-olah menginginkan semua itu adalah mimpi. Saya pengen, apakah ini bisa diulangi lagi? Seandainya itu hanyalah mimpi, saya nggak bisa membayangkan itu terjadi. Saya nggak bisa memaafkan diri saya sendiri. Itu orang yang tidak meyakini takdir. Karena apa yang terjadi pada diri kita, walaupun syariatnya adalah kesalahan kita, tapi hakikatnya adalah ketetapan Allah. Walaupun syariatnya adalah kesalahan mantan, tapi hakikatnya adalah takdir Allah. Maka terimalah takdir dan lupakan mantan.
Yang parah itu menolak takdir dan ngepoin mantan. Itu yang parah gitu. Takdir nggak diterima masih berandai-andai, coba ya waktu itu aku kasih kesempatan, coba ya waktu itu aku ngalah dikit, coba ya waktu itu aku balas WA-nya, coba ya, itu namanya menolak takdir. Tapi sambil menolak takdir masih aja stalking IG mantan. Inilah penyakit al-hamma wal hazan, makanya kita nggak pernah tenang. Terus cara ngebaliknya gimana? Terimalah takdir dan lupakan mantan, baru kita sembuh. Katanya pengen sembuh, tapi terus mengorek-ngorek luka. Katanya pengen sembuh, tapi luka yang udah mulai kering ditetesin lagi dengan jeruk nipis. Kapan dia akan sembuh? Kepo lagi, kok dia bahagia sih, makin sakit. Kepo lagi, dia lagi jalan-jalan ke Korea, kok nggak mampir sih di Hong Kong, sakit. Artinya kita sendiri yang membiarkan luka itu, dan kita bahkan tanpa sadar merawat luka kita dalam hitungan bertahun-tahun loh. Ngapain sih merawat luka? Kenapa kita nggak merawat masa depan aja? Kenapa kita nggak merawat mimpi daripada merawat luka? Ini kenapa saya jadi putus gini? Gara-gara ketemu mujahidah ngomong. Sampai di mana tadi? Sampai saya ngegeraham. Masya Allah, makasih Mbak. Saya sudah ya ngegeraham. Saya minum adalah Saya minum adalah haus. Minum haus. Jadi kalau kita bisa meyakini semua kejadian dalam hidup kita itu adalah takdir Allah, outputnya, hasilnya kita akan menerima dan tidak berandai-andai dengan apa yang sudah terjadi. Kita akan berani untuk berharap walaupun segala sesuatu di depan kita masih belum pasti. Tapi kita berani berharap. Kenapa? Karena kita berharap kepada yang maha mengetahui, yang maha mengatur, yang maha menulis, yang maha menetapkan. Sehingga kita menjadi orang yang tidak larut dalam masa lalu dan takut menjalani masa depan. Itulah hasil beriman kepada takdir yang pertama. Apa kesimpulannya tadi? Luka itu butuh waktu untuk sembuh. Maka sembuhkan dia dengan terima takdir, lupakan masalah. Gak harus semuanya tentang mantan kan? Ada yang tentang mantan, ada yang tentang mantan kedua, mantan ketiga, ya. Semuanya tentang gitu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, apa arti beriman kepada takdir? Yang kedua, beriman kepada takdir itu artinya, kata para ulama, belajar meyakini bahwa Allah tidak menghendaki kecuali yang baik-baik kepada kita. Allah tidak menetapkan takdir kecuali itulah yang terbaik untuk kita. Kita belajar meyakini itu. Tidak ada takdir yang buruk. Semua takdir itu dari Allah adalah baik. Tetapi sebagiannya kita menerimanya dengan lapang dada, yang lain kita mengeluhkannya sehingga hasilnya menjadi keburukan. Semua takdir dari Allah itu baik. Kenapa bisa gitu Ustaz? Karena Allah maha baik. Kan takdir itu ketetapan Allah. Allah tidak menetapkan kecuali yang baik-baik. Kenapa bisa gitu? Karena Allah maha baik. Kalau kita curiga ada takdir buruk, ada takdir yang merugikan kita, berarti sama saja kita menuduh Allah itu jahat. Sama saja kita menuduh Allah itu nggak adil. Sama saja kita menuduh Allah itu nggak sayang sama kita. Padahal Allah itu maha penyayang, Allah maha adil, Allah maha baik, Allah maha sempurna. Lalu kenapa kita curiga dengan takdir? Semua takdir itu baik, syarrihi wa khairihi. Yang kalian anggap buruk ataupun yang kalian anggap baik, semuanya baik. Kita belajar meyakini itu. Ustaz, gak mudah ya.
Kenapa nggak mudah? Karena beberapa kenyataan memang nggak baik-baik aja, Ustaz. Hidup saya sedang tidak baik-baik saja. Rumah tangga saya sedang tidak baik-baik saja. Pekerjaan saya sedang tidak baik-baik saja. Bagaimana saya menganggap ini sebagai takdir baik, Ustaz? Bagaimana cara saya meyakini bahwa suami saya itu adalah takdir baik, Ustaz? Sementara bagi saya, dia adalah musibah terbesar saya. Siapa suami ibu? Namanya Firman. Namanya Firman Syah, bukan Fir'aun, walaupun agak-agak mirip. Ustaz, gak ada kebaikan pada diri suami saya. Sejak awal menikah sampai sekarang semuanya keburukan. Setiap hari dia mencela saya, gak bertanggung jawab, gak memberikan nafkah, tidak mendidik anak-anak, gak pernah sholat. Terus di mana kebaikan takdir yang saya dapatkan melalui suami, Ustaz? Di mana kebaikannya? Coba belajar sama Sayyidah Asiyah. Siapa suaminya? Itu asli ya? Asli ya, bukan Firman. Apakah ada kebaikan pada diri Fir'aun? Kalau ada yang bilang, coba angkat tangan. Ustaz, jangan suuzon sama Fir'aun, kasihan. Gitu-gitu dia keren loh, Raja. Saya ngefans sih sama Fir'aun. Makanya saya kasih nama anak saya Fir'aun. Ada? Dan namanya siapa? Fir'aun. Oh, kok bisa gitu? Soalnya orang tua aku ngidolain Fir'aun banget. Gak ada. Mau orang Islam, orang Nasrani, orang Yahudi, nggak ada yang ngefans dengan yang namanya Fir'aun. Kalau orang Sunda ngomongnya bukan Fir'aun, Per'aun. Fir'aun. Ada nggak kebaikan Fir'aun? Fir'aun. Nggak ada. Terus kenapa Allah memberikan ujian Fir'aun ini kepada Asiyah, perempuan yang sangat solehah? Apakah Asiyah mendapatkan kebaikan dari Fir'aun? Enggak sama sekali. Terus gimana dengan penjelasan yang kedua tadi, bahwa semua takdir itu ada kebaikannya? Apa kebaikan yang ada dalam kehidupan Asiyah dengan suami Fir'aun? Kebaikannya adalah Fir'aun menjadi jalan surga bagi Sayyidah Asiyah. Ada suami yang menjadi surga dunia bagi istri. Ada suami yang menjadi surga akhirat bagi istri. Ada istri yang menjadi surga bagi suaminya di dunia. Ada istri yang menjadi jalan surga bagi suaminya di akhirat. Kalau orang melihat takdir itu dengan positif, maka dia selalu menemukan surga di dalam takdir. Suami saya Fir'aun, surga akhirat. Suami saya Firman, surga dunia. Kalau bukan surga dunia, berarti dia surga akhirat. Asiyah kebenaran mendapatkan surga akhirat lewat Fir'aun. Sekarang kita memilih yang mana? Dua-duanya. Dunia akhirat itu ideal. Tapi bagaimana kalau disuruh memilih? Gak mau milih, Ustaz, karena gak mungkin kita meninggalkan akhirat. Tapi gimana kalau ternyata memang kita diberikan akhirat aja gak dunia? Apakah kita akan mengatakan takdir itu buruk? Tidak. Gak boleh. Takdir itu tetap baik, walaupun kebaikannya menjadi tertunda kelak di akhirat. Lagi pula Asiyah sudah melihat surga bahkan sejak dia masih ada di dunia. Dia adalah satu-satunya perempuan yang pernah melihat surga live dari ketika dia masih di dunia. Kenapa bisa kayak gitu? Karena karena kesabarannya terhadap suami seperti Fir'aun. Makanya Allah bilang gini di Al-Baqarah ayat 216. Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Coba terjemahin. Sudah Ustaz, apa terjemahannya? Allah. Apa terjemahannya? Bisa jadi
kalian benci sesuatu padahal itu baik untuk kalian, dan bisa jadi kalian menyukai sesuatu padahal itu buruk untuk kalian, dan Allah lebih tahu sedangkan kalian tidak tahu. Jadi jangan tahu. Dan itu bukan ayat ya. Jangan dicari ayat, jangan sok tahu. Nggak ketemu di Google karena itu bukan ayat. Maksudnya apa ayat itu? Ternyata nggak semua yang kita nggak suka dalam hidup itu adalah buruk. Bisa jadi ada kebaikan di dalamnya. Kalau bukan di dalamnya, di baliknya. Kalau bukan di dalamnya, maka di baliknya. Kok bisa Ustaz? Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Kalau bukan di dalam itu kebaikan, kalau bukan pada kejadian itu ada kebaikan, maka bersamanya, di baliknya. Tapi kebaikan itu selalu ada. Sehingga kita belajar meyakini yang namanya takdir Allah itu pasti baik. Kalau enggak di dalamnya, ya bersamanya. Pasangan, dia takdir kita. Kalau bukan dia kebaikan dalam hidup kita, bersama dialah kita mendapatkan kebaikan. Ada sebuah kisah di zaman sebelum Nabi yang mengisahkannya juga Rasulullah SAW. Jadi ada dua orang solih, orang ahli ilmu, bersahabat. Kemudian si yang pertama ini selalu mengunjungi sahabatnya yang kedua untuk silaturahim setahun sekali. Nah, suatu saat ketika dia berkunjung ke rumah sahabatnya, dia ketuk pintu, tok tok tok, assalamualaikum. Dari dalam kedengaran suara orang yang menjawab, siapa? Suara perempuan. Bukan jawab salam tapi malah nanya, siapa? Terus kata orang ini, saya Fulan bin Fulan, saya sahabatnya Fulan bin Fulan. Apakah benar ini rumahnya? Ya, emang kenapa? Apakah orangnya ada? Saya ingin bersilaturahim. Nggak ada, mending dia mati aja. Dia lagi mencari kayu di hutan. Semoga dia nggak kembali lagi. Dasar suami nggak benar. Ini perempuan ditanya satu, jawabnya sejilid. Cuma nanya adakah dia di rumah, jawabnya buruk semuanya. Dia menjelek-jelekan suaminya habis-habisan. Akhirnya orang yang bertamu ini nunggu di depan rumah. Mudah-mudahan nanti sebentar lagi sahabatnya akan pulang dari hutan. Ternyata benar, sahabatnya pulang dari hutan membawa kayu bakar, dan yang uniknya adalah kayu bakarnya dipikul oleh seekor singa. Dia pulang dari hutan bersama dengan seekor singa, dan dia bukan Tarzan. Singa itu memikul kayu bakar. Biasanya yang memikul kayu bakar siapa? Keledai, atau mungkin sapi, atau mungkin kuda, atau bighal, peranakan antara kuda dengan keledai. Ini yang memikul kayu bakarnya adalah singa liar dari hutan, membantu dia memikul kayu bakar. Pas ketemu, assalamualaikum, waalaikumsalam, masya Allah saudaraku. Akhirnya mereka salaman. Bentar, aku taruh dulu kayu bakar ke belakang. Akhirnya singa itu meletakkan kayu bakar ke belakang. Setelah beres, singa itu langsung lari lagi masuk ke dalam hutan. Ya silakan masuk. Masuklah ke dalam rumah, jadi tamu. Ketika sampai di dalam rumah, pemilik rumah ini sibuk memasak untuk tamunya, sementara istrinya tidur-tiduran di dalam kamar. Dia masak, dihidangin makanan segala macam untuk memuliakan tamu, karena memuliakan tamu itu adalah ciri orang solih. Karena tamu biasanya membawa malaikat, akhirnya dia muliakan, tapi dia masak sendiri. Istrinya goler-goler di dalam kamar. Setelah selesai masak, dia hidangkan, mau makan apa lagi? Enggak apa-apa, udah selesai. Sampai mereka selesai, laki-laki ini pun izin pamit kembali ke negerinya. Tahun berikutnya, laki-laki ini datang lagi bertamu. Tok tok tok, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lembut suara jawab salam dari dalam. Yang tadinya siapa? Kalau sekarang waalaikumsalam. Beda. Apakah Fulan ada? Saya sahabatnya, ingin bertamu. Oh maaf, dia lagi nggak di rumah. Dia lagi mencari nafkah, dia lagi berusaha di hutan mencari kayu bakar. Semoga dia cepat pulang dalam keadaan selamat. Dia suami yang solih, suami yang bertanggung jawab. Muji-muji suaminya. Kalau mau, kalau berkenan silakan tunggu ya. Nanti sebentar lagi insya Allah dia pulang. Oh iya, saya tunggu depan rumah. Tunggu aja. Gak lama kemudian laki-laki itu pun pulang membawa kayu bakar. Tapi kali ini dia memikul kayu bakarnya sendiri, tidak dipikul oleh singa. Susah payah dia pikul kayu bakarnya.
Sampai ketemu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Masya Allah, ketemu lagi. Bentar ya, saya taruh kayu bakar dulu ke belakang. Ditaruh kayu bakar di belakang. Baru dia dalam keadaan lelah mempersilakan, silakan masuk. Pas masuk, istri yang punya rumah ini udah masak untuk mereka berdua, menghidangkan makanan terbaik, minuman terbaik, menyambut tamu. Istrinya yang masak, sehingga laki-laki ini bisa istirahat santai di dalam rumah, berbicara, ngobrol sama tamunya. Setelah selesai mereka ngobrol, makan, akhirnya tamu ini bertanya, ya Fulan, aku heran dengan kehidupanmu. Apa yang kamu herankan? Kenapa kehidupanmu berbeda antara tahun kemarin dengan tahun ini? Tahun kemarin engkau memiliki istri yang sangat pemarah, yang selalu menjelek-jelekanmu. Dan aku melihat tahun ini justru kebalikannya. Istrimu sangat solihah, sangat baik kepadamu, memuji-muji engkau, mendoakan engkau dengan kebaikan. Apa yang terjadi? Laki-laki ini bercerita, wahai saudaraku, tahun lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji aku di rumah dengan istri pemarah, istri yang suka menghina suami, istri yang kufur dan tidak pernah berterima kasih menghargai suaminya. Allah menguji aku dengan kesusahan di dalam rumah, tapi di waktu yang sama Allah memberikan aku kemudahan di luar rumah. Makanya engkau menyaksikan aku mencari kayu bakar di hutan dibantu oleh singa dan hewan-hewan liar. Ketika aku pulang, singa itu memikulkan kayu bakar untukku. Itulah kemudahan di luar rumah yang aku dapatkan karena kesusahan yang aku dapatkan di dalam rumah. Tapi gak lama kemudian istriku meninggal dunia. Pasti pengennya gak kayak gitu kan ceritanya. Lama-lama istrinya dapat hidayah gitu ya. Enggak, meninggal istrinya. Istrinya meninggal, terus Allah karuniai aku istri yang soleha. Dia menikah lagi, dapat istri yang soleha, yang sangat berterima kasih, menghargai suami, memuji suami, mencukupkan hak suami. Allah mudahkan aku dengan istri yang soleha di dalam rumah, tetapi Allah cabut kemudahan aku di luar rumah. Sehingga engkau melihat aku mencari kayu bakar sendiri, memikul sendiri, tidak ada lagi singa yang membantu aku. Maka begitulah hidup, teman-teman. Ketika Allah berikan kita satu kesusahan, sebetulnya di waktu yang sama, di tempat yang berbeda, dalam kasus yang berbeda, Allah sedang memberikan kita kemudahan dengan cara yang lain. Sehingga kalau kita menolak kesusahannya, sebetulnya kita juga sedang menolak kemudahannya sekaligus. Hari ini kalau misalnya kalian merasa kayak rezekinya kok mudah di Hong Kong, alhamdulillah bisa ngirimin lebih dari cukup. Tahukah apa alasan kalian mudah rezeki hari ini? Mungkin karena kesusahan yang lain. Coba periksa kesusahan apa yang sedang kalian alami. Satu, menahan rindu kepada orang yang gak jelasnya. Oh jelas, oh anak, Masya Allah. Anak, apalagi? Kesusahan apa? Kesusahan pastinya tentang masalah rumah tangga kan? Bagi yang udah menikah, kalau yang belum menikah, ya jelas kesusahan karena masih jomblo. Bisa jadi kesusahan kalian itu adalah pembawa kemudahan demi kemudahan yang kalian dapatkan hari ini. Sehingga kalau kita komplain, berkeluh kesah dengan susahnya, nanti Allah akan mencabut susahnya dan sekaligus dengan kemudahannya. Saya kenal dengan seorang ketua DKM ya, di Bandung lah. Ketua DKM ini seorang ayah yang diuji dengan punya anak autis. Kan punya anak autis itu nggak mudah kan? Dia diuji punya anak autis. Anaknya itu ya namanya anak autis, ekstra lah, ekstra tenaga, ekstra waktu, ekstra sabar. Pokoknya ekstra banget nih ayah dan bundanya untuk membesarkan anak ini. Gak lama kemudian anaknya sembuh. Anaknya dengan terapi akhirnya sembuh. Tahu nggak apa yang terjadi? Beliau cerita ke saya, Ustaz, ketika saya diuji dengan anak saya yang autis, Allah mudahkan rezeki saya, sehingga saya bisa bawa dia terapi sampai ke luar negeri. Allah mudahkan rezeki saya, sehingga saya bisa beli rumah yang besar. Allah mudahkan rezeki saya, sehingga saya bisa mengganti perabotan yang dirusak oleh dia. Allah mudahkan rezeki saya dengan semua usaha saya ya Ustaz. Tapi begitu anak saya udah sembuh sekarang, rezeki saya kembali normal secukupnya. Ternyata ujian yang Allah berikan kepada kita, dia tidak datang sendiri.
dia selalu datang dengan membawa kemudahan dan anugerah. Kalau gitu, boleh nggak kita berdoa supaya ujian itu Allah selesaikan? Boleh. Boleh nggak minta jalan keluar? Boleh. Terus yang nggak boleh apa Ustaz? Berkeluh kesah. Yang nggak boleh apa Ustaz? Menolak kenyataan. Yang nggak boleh apa Ustaz? Menuduh Allah seolah-olah Allah itu jahat kepada kita. Tapi kalau berdoa, ya Allah sembuhkan sakit saya. Padahal sakit itu datang membawa banyak kemudahan dari sisi yang lain. Boleh nggak minta sembuh? Boleh. Yang nggak boleh, ya Allah apa maumu? Kenapa saya? Apa yang kurang dari saya segala macam? Itu yang akan membawa rezeki itu tercabut bersama dengan kesusahan sekaligus. Tapi kalau kita berdoa, ya Allah sembuhkan saya ridho dengan ketetapan-Mu, tetapi saya juga menginginkan rahmat-Mu. Saya ridho dengan ketetapan-Mu, tapi saya juga berharap rahmat-Mu. Sembuhkan saya, ya Allah. Kalau saya sembuh, insya Allah saya lebih mudah untuk beribadah, lebih mudah mencari ilmu. Saya tidak pernah mengingkari ketetapan-Mu. Engkau Maha Penyayang, Engkau Maha Adil. Puji Allah, nanti Allah akan mencabut masalah kita dan membiarkan kemudahan tetap bersama dengan kita. Jadi tujuan belajar iman kepada takdir yang poin kedua bukan sekedar menerima kesusahan, tetapi jangan mengkomplain, mengeluh kesahkan sebuah kesusahan. Kenapa? Tidak ada yang buruk dari takdir, semuanya baik. Semua yang Allah tentukan dalam kehidupan kita itu baik, selalu ada hikmahnya, hanya terkadang kita tidak memahaminya. Seringkali kita salah paham sama Allah, akhirnya kita menolak kenyataan sebuah takdir. Saya kasih contoh. Tahun 2015 saya pernah dapat rezeki 15 juta. Dalam sebuah proyek saya dapat uang 15 juta cash. Dan waktu itu udah setahun saya tuh gak punya uang sebanyak itu. Paling 2 juta sebulan, 3 juta paling banyak. Dan setiap akhir bulan habis. Ketika saya dapat uang 15 juta, itu buat saya tuh senang banget, happy banget. Untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, akhirnya saya punya uang lebih sebesar 15 juta. Baru seminggu saya pegang uang 15 juta, qadarullah saya kena DBD dan harus dirawat di rumah sakit. Merasa punya uang 15 juta, akhirnya saya di rumah sakit memilih dirawat di satu kamar sendiri. Kenapa? Biar istri saya bisa nungguin saya, bisa santai, bisa juga istirahat. Takutnya kalau rame-rame dengan pasien lain, istri saya nggak punya tempat istirahat. Nanti saya sembuh, dia yang sakit. Akhirnya saya memilih kamar sendiri. Ada kulkasnya, ada TV-nya, ada sofa bednya, dokter spesialis. Karena saya punya uang 15 juta. Alhamdulillah saya dirawat dengan baik. Beberapa hari kemudian saya sembuh, kata dokter udah boleh pulang. Ketika saya membayar biaya rumah sakit, ternyata angkanya persis 15 juta. Sampai di rumah saya ngahulem. Ya Allah, Engkau baik banget. Kenapa saya bilang gitu? Ya Allah, Engkau baik banget. Kenapa? Karena Allah tahu minggu depan saya akan sakit, butuh uang 15 juta untuk berobat, maka minggu lalu Allah bekali saya 15 juta persis untuk berobat minggu depan. Itu orang yang beriman kepada takdir. Tapi orang yang nggak paham maunya Allah, yang salah paham, dia akan mengatakan, ya Allah, tega sekali Engkau. Kenapa Engkau membiarkan saya seperti ini? Baru seminggu Engkau beri saya rezeki, sekarang Engkau ambil lagi dengan sakit. Apa maumu ya Allah? Itu orang yang nggak paham dengan Allah. Padahal Allah lagi nolongin kita, malah kita tuduh orang jahat. Gimana cara Allah nolongin kita? Allah kasih kita bekal 15 juta untuk berobat minggu depan. Karena Allah tahu dalam takdir yang sudah ditulis 50.000 tahun yang lalu, kita akan sakit DBD dan butuh uang 15 juta. Dibiayain sama Allah. Cuman kita kan gak bisa dengar Allah ngomong pas ngasih 15 juta. Nih ya 15 juta bukan buat beli motor ya. Nih 15 juta bukan buat jalan-jalan ya. Nih 15 juta bukan buat judi online ya. Ini 15 juta bukan buat beli skincare ya. Ini 15 juta buat berobat minggu depan. Kita akan bilang apa? Terima kasih ya Allah. Tahu saya akan butuh uang, sekarang dibekali. Itulah kehendak Allah. Makanya kalau kita misalnya dapat nikmat, tiba-tiba dapat musibah, jangan bilang Allah nggak rela ngelihat saya nyaman sebentar aja. Allah kayaknya nggak rela ngelihat saya happy sebentar aja. Apa sih maunya Allah? Baru dikasih nikmat, baru diambil lagi. Itu salah paham karena nggak mengimani takdir.
Analoginya kayak gitu teman-teman. Allah nggak ngasih kita suatu nikmat kecuali nikmat itu adalah untuk kita kuat menghadapi suatu masalah. Dan Allah tidak memberikan kita satu masalah kecuali bersama masalah itu ada kemudahan. Selalu kayak gitu polanya. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kemudian apalagi misalnya wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Selalu kayak gitu. Jadi terimalah takdir dengan keyakinan semua takdir itu baik. Saya ngerti atau saya nggak ngerti, saya suka atau saya nggak suka. Ada lagi kejadian teman saya yang cerita ke saya. Dia orang Padang yang paling disumpahin di kampungnya karena bandel. Jadi sama gurunya, sama tetangganya disumpahin, kamu tuh gak akan sukses, kamu gak akan sukses, kamu gak akan sukses. Tapi ibunya selalu mendoakan dia. Sampai ketika dia udah lulus SMA, dia mendaftar di akademi kepolisian karena anaknya suka berantem, badannya bagus, tinggi, ya udahlah, coba melamar jadi polisi. Pas dia mendaftar di akademi kepolisian, lulus nih 50 orang. Ikutlah dia dalam pendidikan akademi kepolisian di Barak. Pas tes yang kedua, udah 2 bulan, 3 bulan dia ikut pendidikan. Tes yang berikutnya, dia satu-satunya yang gagal, yang lain semuanya lulus. Sehingga di situ dia terpukul, dia malu untuk pulang ke kampungnya. Akhirnya karena malu, dia nggak pulang ke kampungnya, dia merantau ke Bandung. Di Bandung dia merintis usaha, belum berhasil, gagal. Akhirnya dia pindah ke Jakarta. Di Jakarta dia jadi ajudan seorang bos, kemudian jadi supir, kemudian mulai belajar berdagang di Tanah Abang, sampai dia punya sekian belas toko di Tanah Abang sebelum ditutup sama TikTok. Punya sekian belas toko di Tanah Abang dan punya pabrik. Sehingga tiba-tiba dia menjadi orang yang kaya raya, sukses, dan dia menjadi orang yang pertama di kampung itu yang haji. Bahkan guru ngajinya pun belum haji. Tapi dahsyatnya dia mengumrohkan guru ngajinya yang nyumpahin dia waktu kecil. Lalu apa yang terjadi kemudian? Ketika dia udah sukses, dia mencari teman-temannya yang satu barak dulu, yang sama-sama di akademi kepolisian. Dia cari tahu, ada yang jadi kapolsek, ada yang tugas di mana, dia cari tahu. Yang dia bisa akses, akhirnya dia temui. Dia tanya, kamu di mana sekarang? Kamu di mana sekarang? Namanya reuni ya. Terus teman-teman yang satu barak kita 50 orang di mana sekarang? Kamu nggak tahu berita mereka. Kenapa? Sebagian besar mereka telah meninggal dalam musibah tsunami di Aceh. Kok bisa? Karena mereka lagi tugas di Aceh, tinggal di barak Brimob, dan barak Brimob itu habis ketika tsunami di Aceh. Jadi sebagian besar teman kita itu sudah meninggal dalam tsunami. Baru dia sadar Allah itu sebaik-baik berencana. Mungkin dulu dia ngerasa kecewa ketika nggak lulus dalam akademi kepolisian, tetapi Allah punya rencana yang lebih baik untuk dia. Walaupun yang lulus juga baik, tetapi setiap orang punya cara-cara yang berbeda. Akhirnya dia jadi pengusaha, bisa haji, mengumrahkan keluarga dan guru ngajinya, bahkan sekarang rutin bersedekah. Itulah hikmah bahwa takdir selalu baik kalau kita beriman. Jadi kita nggak gampang untuk kecewa, marah, khawatir, takut, alhamma wal hazan. Kenapa? Karena kita beriman dengan takdir. Yang ketiga, apa arti beriman kepada takdir? Arti beriman kepada takdir itu, teman-teman, belajar menyerahkan hidup kita biar diurus oleh Allah. Belajar menyerahkan hidup kita biar diurus oleh Allah. Itu arti beriman kepada takdir. Jangan terlalu kegeeran dan pede ngerasa bisa ngurus hidup sendiri. Allah lebih baik dalam mengurus hidup kita. Allah lebih baik dalam mengurus anak-anak kita. Allah lebih baik dalam mengurus keluarga kita. Sehingga ketika kita jauh dari anak, kita akan serahkan, ya Allah, aku serahkan anakku kepadamu. Aku gak mampu mengurus mereka, ya Allah. Engkau lebih baik dalam mengurus mereka daripada aku. Siapa yang diperlakukan kayak gitu? Nabi Muhammad SAW. Beliau lahir gak punya ayah, beliau masih balita gak punya ibu. Baru sebentar dirawat kakeknya pula yang wafat. Lalu dititipkan kepada pamannya, tapi paman yang paling miskin. Terus siapa yang merawat Nabi sampai dewasa? Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka ketika kita beriman kepada takdir, artinya kita belajar untuk menyerahkan hidup kita biar diurus oleh Allah, karena Allah lah yang menentukan segala sesuatu. Serahin sama Allah. Ya Allah, aku serahkan kepadamu. Coba teman-teman buka surat Al-Kahfi ayat 82. Kalau yang punya mushaf digital, coba cek nanti atau dicatat dulu, baca di rumah. Surat Al-Kahfi ayat 82. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ammal jidaru fakana lighulamayn yatimayn fil madinah wa kana tahtahu kanzul lahumā wa kana abūhumā ṣāliḥan فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا." Cerita apa di dalam ayat ini? Jadi ceritanya ada seorang ayah yang punya anak kecil-kecil dan dia sedang sakit keras ayahnya ini. Dia tinggal di sebuah negeri yang penduduknya itu individualis, yang penduduknya itu nggak peduli dengan tetangga, yang penduduknya itu pelit, kikir, sombong, sehingga dia khawatir dengan nasib anak-anaknya. Kalau nanti dia meninggal, siapa yang akan merawat anaknya? Siapa yang akan menjaga warisan untuk anak-anaknya? Padahal anaknya masih kecil-kecil. Akhirnya ayah ini ketika sakit keras menitipkan anak-anaknya dan hartanya kepada Allah. Ya Allah, aku titipkan hartaku, harta waris dan anak-anakku kepadamu. Engkau sebaik-baik yang dititipkan. Akhirnya ayah ini meninggal. Ketika ayahnya meninggal, anak ini kemudian dirawat oleh seorang laki-laki miskin yang ada di pinggir kota. Yang ada di pinggir kota tersebut, negeri tersebut. Karena anak ini masih kecil-kecil, harta warisan mereka belum bisa diberikan kepada mereka. Maka kemudian ketika itu Allah merobohkan rumah mereka. Karena di dalam rumah itu ada harta warisan. Cara Allah menjaga harta warisan, rumahnya dirobohkan sehingga tidak ada yang datang ke rumah itu. Ketika anak-anak ini sudah mulai remaja, sudah bisa diwariskan, akhirnya Allah datangkan dua orang nabi jauh-jauh untuk membangun rumah tersebut. Siapa dua nabi itu? Nabi Musa dan Nabi Khidir. Jauh-jauh didatangkan, tujuannya untuk membangun kembali rumah yang roboh tadi. Lalu dipanggillah anak kecil itu untuk mengambil harta yang ada di dalam rumah. Maka hiduplah anak kecil itu yang sudah remaja dengan segala kecukupan dari warisan orang tuanya. Coba perhatikan kisah ini. Kata Nabi dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, "Annallaha idza studi'a syai'an hafizah." Allah itu kalau dititipin sesuatu pasti dijaga sama Allah. Allah kalau dititipin sesuatu pasti dijaga. Lihat bagaimana seriusnya Allah menjaga amanah. Ketika laki-laki ini menitipkan harta dan anak-anaknya kepada Allah, sehingga Allah jaga hartanya dengan cara rumahnya dirobohkan, Allah jaga anak-anaknya dengan dirawat oleh orang baik dan miskin yang ada di pinggir kota. Lalu ketika mereka sudah cukup usia, Allah datangkan dua nabi untuk membangun rumah. Kenapa harus dua nabi? Kan bisa aja tukang di sebelah rumah lagi nganggur tiba-tiba ngebangunin ya. Nganggur ya udahlah, ngebangunin rumah yang udah runtuh daripada jadi tempat pembuangan sampah, daripada jadi rumah hantu angker, udah saya bangun. Kenapa gak tukang aja? Kenapa nabi? Menunjukkan betapa seriusnya Allah menjaga amanah. Kenapa Musa dan Khidir? Pertama, Musa itu nabi yang qawiyun amin, nabi yang kuat, maka dia sendiri cukup untuk membangun rumah yang hampir roboh. Kenapa Khidir? Karena yang tahu rahasia ini cuma Nabi Khidir sebagai nabi yang tahu rahasia-rahasia gaib. Sehingga dengan Khidir datang, Khidir tahu ada apa di dalam rumah itu, harta warisan. Di mana anak itu dirawat, dicari, didatangkan kepada rumah yang dibangun oleh Musa. Akhirnya mereka mendapatkan kembali hak mereka. Begitulah Allah menjaga amanah.
maka titipkanlah kepada Allah. Kalau kita beriman kepada takdir, artinya pengaturan Allah, ketetapan Allah, Allah sebaik-baik yang mengurus, maka titipkan kepada Allah. Ya Allah, aku titipkan suamiku, aku di dekatnya aja aku gak percaya, apalagi jauh. Ya Allah, aku titipkan anak-anakku, aku ada di sana aja kadang-kadang mereka sering gak sholat, apalagi jauh. Ya Allah, aku titipkan orang tuaku, aku ada di sana aja mereka sering ngeluh-ngeluh, apalagi aku jauh. Ya Allah, aku titipkan hartaku, aku ada di sana aja hartaku itu sering banget dimintai hutang sama tetangga, sama saudara, dan gak balik-balik sampai sekarang. Aku titipkan kepadamu ya Allah. Titipin hidup kita kepada Allah. Bagi yang belum punya keluarga, Ustaz, titipkan jodoh kita kepada Allah. Ya Allah, aku gak tahu siapa orangnya, tapi aku tahu akunnya ya Allah. @fulan_11. Kenapa? Lahir 2011. Nanti umurnya baru 12 tahun. Ya Allah, aku titipkan calon suamiku kepadamu ya Allah. Jadikanlah aku pantas untuknya. Jadikanlah dia seorang hafiz Al-Quran. Jadikanlah dia yang adil, sayang sama aku. Jadikanlah dia tampak bagiku seperti Jungkook ya Allah. Sehingga ketika dia pulang ke rumah, aku akan menantinya di depan pintu sambil teriak-teriak. Saking mengagumi, ngidolain suami sendiri. Daripada meneriakin suami orang, mending kita berteriak untuk suami sendiri. Jadilah seorang fans berat bagi suami kalian. Jangan pernah ngefans sama siapapun, termasuk ustadz. Saya tadi nitip ke Bunda Doris, Bunda, saya kenapa nggak mau foto bareng dengan ibu-ibu? Bukan sok suci, bukan. Saya pengen ngasih edukasi ke ibu-ibu. Kalau belajar kepada para ustadz guru itu jangan kayak ngeliat artis. Lihatlah mereka sebagai guru. Kalau saya bukan ulama, anggaplah saya guru ngaji, bukan artis. Sehingga kita memperlakukan mereka dengan kedudukan mereka sebagai guru, sehingga ilmu kita berkah. Amin. Kalau kita cuma pengen foto, update status segala macam, mengidolain ustaz, akhirnya ilmu kita Allah angkat, yang tersisa hanyalah sensasi. Saya titip kepada perempuan soleh yang ada di depan saya, idolakanlah hanya suami kalian. Kalau kalian pengen teriak-teriak di bandara, teriakin suami kalian. Kalau kalian pengen teriak-teriak di dalam kamar, di depan rumah, di pintu, teriakin suami kalian, suruh pergi. Teriakkan seorang yang mengidolakan. Minta sama Allah, ya Allah, aku titipkan calon suami aku, jadikan dia hafiz Al-Quran. Mungkin sekarang dia lagi mondok ya Allah, mudahkan dia menghafal Quran 30 juz. Kalau nggak lulus 30 juz, minimal juz 30, lumayan lah. Daripada aku ya Allah setiap sholat tahajud ayatnya itu lagi. Habis Al-Fatihah pasti Al-Ikhlas. Sesekali pengen ganti ayat, mikir surat apa ya? Gantilah surat At-Takatsur. Al-Ya'kumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'al al-ardha mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja. Ya Allah, kok At-Takatsur panjang banget, nyasar ke surat An-Naba. Ya Allah, saya pengen ada yang ngimamin sholat tahajud saya, tapi bacaannya Al-Baqarah. Saya pengen tahajud Al-Baqarah, tapi cuma satu ayat. Alif Lam Mim, Allahu Akbar. Yang lain bingung. Ya Allah, berikanlah saya suami terbaik yang soleh, yang bisa mengingatkan. Titipin sama Allah, titipin sama Allah. Kita ngantar anak kita ke pondok. Sebelum kita menitipkan anak kita kepada kiai, titipkan kepada Allah. Kiai tidak selalu ada untuk dia. Kalau lagi di kamar, mungkin aja dia dibully sama kakak-kakaknya. Sekarang banyak kan kejadian kayak itu? Banyak. Bukan salah kiainya, ada ribuan santrinya, nggak mungkin semuanya dicek satu-satu. Makanya saya ketika bikin sekolah, nggak berani ngambil murid banyak-banyak. Saya lagi bikin sekolah SMA, namanya 29 Socialpreneur High School, sekolah gratis. Nariak angkatan pertama, berapa muridnya? Cuma 9. Hasil seleksi ketat, akhirnya alhamdulillah dapat 9 orang. Di antara mereka ada beberapa orang yang sudah hafiz Quran, dan insya Allah semuanya brilian. Kalau saya masuk ke kelas mereka, itu tuh diskusi udah kayak DPR itu. Semuanya speak up, menurut aku, orang-orang terpilih.
Lagi pula saya nggak berani banyak-banyak karena saya tidak berani bertanggung jawab dengan jumlah santri yang banyak. Saya nggak mampu, saya nggak sehebat para kiai-kiai besar, saya nggak mampu. Maka kejadianlah di satu kamar, ditendang sama kakaknya, dipukul sama kakak kelasnya, sampai ada yang masuk rumah sakit, nauzubillah, sampai ada yang meninggal. Jadi sebelum kita menitipkan kepada kiai, titipkan dulu kepada Rabbnya kiai, Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, aku titipkan anakku di pondok ini, jaga dia. Apalagi ada perempuan. Baru kemarin saya dapat kasus, ini kita yang nanganin kasusnya. Di Bogor, 24 santri laki-laki, maaf, disodomi oleh guru ngajinya. Umurnya dari 6 tahun sampai 18 tahun. Anak 6 tahun. Dan itu kan bisa kemana-mana. Korban hari ini biasanya secara ilmu psikologi adalah pelaku di masa yang akan datang. Seringnya kayak gitu. Pelaku-pelaku itu dulunya korban yang tidak tertangani, nggak bisa rilis, nggak bisa sembuh. Akhirnya dia menjadi pelaku. Bukan hanya itu, penyakitnya macam-macam. Namanya orang nggak sehat ya. Akhirnya menularkan penyakit kepada anak kita yang datang baik-baik, ikhlas, polos, pengen belajar ngaji, malah dikasih penyakit. Hari ini fitnahnya banyak teman-teman. Bahkan di tempat madrasah sekalipun. Jadi kita nggak bisa hanya mempercayakan keluarga kita kepada manusia. Titipkanlah kepada Allah. Anak laki-laki, apalagi anak perempuan. Yang terakhir, yang keempat, belajar beriman kepada takdir tentang apakah takdir bisa berubah. Itu kan yang kita penasaran. Ya Allah, saya udah terlanjur menikah, masih bisa ganti orang enggak? Ya Allah, bisa enggak kartu keluarga itu yang urutan pertama itu diganti? Ya Allah, rubahlah takdir, kepala keluarganya jangan dia. Boleh nggak namanya diganti? Orangnya diganti, kalau perlu kakak-kakaknya diganti. Ya Allah, bisa nggak takdir itu dirubah? Sebentar, kita baca dulu ayatnya. Coba buka surat Ar-Ra'du ayat 39. Surat Ar-Ra'du ayat 39. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa 'indahu ummul kitab. Allah menghapus apa yang Dia kehendaki dan menetapkan, dan di sisi Allah ada ummul kitab. Apa yang Allah hapus dan ditetapkan? Kata ulama tafsir, itulah takdir. Menurut surat Ar-Ra'd ayat 39, ternyata takdir bisa Allah rubah. Allah berkehendak. Siapa yang bisa merubah takdir? Cuma Allah, gak ada yang lain. Pertanyaannya, bagaimana cara biar Allah mau mengubah takdir kita? Ada dua amalan pengubah takdir kata Nabi. Yang pertama, la yaruddul qada illa du'a wa la yazidu fil umuri illa al-bir. Hadis riwayat Tirmizi dengan derajat sahih. Tidak ada yang merubah takdir kecuali doa, dan tidak ada yang menambah keberkahan hidup kecuali berbuat baik. Berarti yang bisa merubah takdir itu dua. Satu doa, yang kedua amal solih, terutama membantu orang lain. Doa merubah takdir. Masih ingat cerita tentang nenek-nenek datang ke Nabi Musa minta anak? Ya Nabi Allah, berdoalah kepada Allah supaya saya dikasih anak. Kata Nabi Musa, wahai Allah, ada nenek-nenek minta anak, padahal dia udah menopos, umurnya udah 60 tahun. Kata Allah, Musa, bilang ke dia, takdirnya tidak akan punya anak. Takdir. Nek, maaf ya, kata Allah, takdir nenek gak akan punya anak. Oh gitu ya, ya udah, makasih, pulang aja. Besok balik lagi, Nabi Musa, nenek yang kemarin, ya ada apa? Mintalah kepada Allah supaya saya dikasih anak. Kata Nabi Musa, kan udah kemarin takdirnya gak akan punya anak. Ya siapa tahu hari ini bisa. Ya Allah, nenek yang kemarin. Wahai Musa, takdirnya gak akan punya anak. Nenek, kata saya juga, sabar ya, nenek gak akan punya anak, itu udah takdir. Oh iya, makasih, pulang. Besok balik lagi, jawabannya sama, pulang aja. Gak balik-balik setelah sekian lama, sekalinya balik bawa bayi. Assalamualaikum Nabi Musa. Waalaikumsalam. Ini nenek yang dulu? Iya. Ini siapa? Ini bayi saya. Gimana ceritanya punya bayi? Tanya aja sama Allah.
Ya Allah, gimana ceritanya si nenek punya bayi? Allah bilang, wahai Musa, setiap kali dia datang minta bayi, minta anak, aku bilang takdirnya gak akan punya anak. Dia pulang sambil berdoa, ya Rahim irhamni. Ya Rahim irhamni. Wahai Allah yang maha pengasih, kasihanilah saya. Ya Allah yang maha penyayang, sayangilah saya. Beri saya anak. Dia balik lagi gak akan punya anak. Dia berdoa lagi. Dia balik lagi gak akan punya anak. Ya Rahim. Wahai Musa, dengan rahmatku aku rubah takdirnya sehingga dia punya anak. Dahsyatnya doa. Makanya jangan pernah menggadaikan doa dengan sesuatu yang menghalangi. Apa yang menghalangi doa? Salah satunya makanan yang haram. Hati-hati dengan makanan yang haram. Walaupun makanannya halal, bagaimana dengan piringnya? Bagaimana dengan pancinya? Bagaimana dengan wajannya dan seterusnya? Perhatikan itu. Walaupun agak repot sedikit, gak apa-apa, yang penting doa kita makbul. Sehingga ketika anak kita dalam keadaan punya masalah di kampung, ya Allah, kita angkat tangan, langsung terjadi keajaiban di sana. Jangan pernah menukar doa kita dengan makanan dan minuman yang tidak halal. Yang kedua amalannya, albir, bantu orang lain. Karena membantu orang itu akan Allah turunkan bantuan yang tidak ada dalam tulisan takdir. Siapa yang berhak kita bantu, Ustaz? Pertama, selain keluarga kita, bantulah orang-orang solih. Hari ini kita pas banget nih. Orang-orang solih, saudara kita yang ada di Palestina, itu sedang sangat membutuhkan bantuan kita. Dan kata Nabi, kalau kalian ingin melihat orang beriman di akhir zaman, lihatlah Syam. Dan pusatnya Syam itu adalah Al-Aqsa, Palestina. Sehingga kalau kita hari ini membantu mereka di dunia, kita berharap mereka yang akan membantu kita kelak di akhirat. Amin. Orang Palestina itu dahsyat, ibu-ibu, teman-teman sekalian. Anak kecilnya udah pada hafiz Al-Quran. Setiap tahun Gaza itu mewisuda 20.000 hafiz cilik. 20.000. Udah 2 minggu ini Israel menyerang Gaza, yang meninggal dari anak kecil itu udah sekitar 1.800. Artinya sebagian besar yang meninggal itu adalah para hafiz-hafizah Al-Quran. Sehingga kalau kita membantu mereka, mereka di akhirat itu ahli surga. Pertama mereka hafiz Quran, keduanya meninggal dalam keadaan syahid karena diperangi. Insya Allah kita berbaik sangka mereka itu semuanya ahli surga. Maka siapa yang membantu calon ahli surga, insya Allah mereka juga yang akan membantu kita di hari yang lebih sulit, yaitu hari akhirat. Amin. Jadi hari ini kita akan coba mengamalkan hadis Nabi riwayat Tirmidzi. Kita akan berinfak, membantu saudara-saudara kita di Palestina dengan harta terbaik kita. Dan niatkan, ya Allah, saya ingin bantu anak-anak di Palestina. Semoga dengan ini saya bisa menitipkan anak-anak saya di kampung kepada Anda. Niatkan kayak gitu. Ya Allah, saya bantu ibu-ibu di Palestina, maka tolonglah ibu saya. Ya Allah, saya bantu perempuan-perempuan di Palestina, maka tolonglah saya. Niatkan. Jadi ketika kita berinfak, jangan cuma ngasih sambil berniat di dalam hati, atau kita ucapkan dengan bahasa kita sendiri. Ya Allah, ini untuk anak-anak Palestina. Dengan ini saya berniat, Engkau jaga anak-anak saya. Ini untuk perempuan di Palestina, Engkau jaga saya. Karena saya sedang merantau di negeri orang, bukan negeri orang Muslim bahkan. Jadi ujiannya berat. Jaga saya ya Allah dari laki-laki yang usil, yang pura-pura nyasar, pura-pura first comment, first like, segala macam, yang terlalu banyak nge-PHP-in saya. Jaga saya ya Allah, jangan sampai saya sakit hati. Jadi berinfaklah sambil berniat untuk kebaikan diri dan keluarga kita. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi penyemangat bagi kita dalam belajar takdir, sehingga kesimpulannya adalah beriman kepada takdir akan menghilangkan penyakit hati, yaitu sedih dan khawatir. Barakallahu fiikum. Jadi nanti ada panitia yang bawa uang foto merah sama hijau. Panitia siap nggak diiringi dengan selawat? Apa kata Ustaz tadi ya? Yaitu membantu saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Jangan lihat dari sosial media kan betapa bayi-bayi, anak kecil-kecil yang kehilangan orang tua. Dan itu pun ya kan kita ikhlaskan yang terbaik. Mudah-mudahan dengan apa yang jenengan niatkan yang terbaik,
yang jenengan taruh di uang putih merah dan hijau, Allah akan menggantikan, dipanjangkan umur panjenengan, dijaga keluarganya. Mudah-mudahan yang belum ada jodoh segera mendapatkan jodoh yang hatinya baik, yang bisa membimbing kita, yang bisa menjadi imam yang baik bagi keluarga kita. Dan yang sudah punya suami, mudah-mudahan suaminya satu untuk kita selamanya sampai maut yang memisahkan. Itu. Jadi Allah itu menggantikan, gak langsung ada uang 1 juta biuk sakarung itu enggak, nggih. Jadi panjenengan dikasih majikan baik itu adalah rezeki. Dikasih majikan yang boleh sholat itu adalah rezeki. Nggih napa mboten? Dikasih majikan yang boleh kita untuk keluar setiap hari Minggu berjilbab itu pun adalah rezeki. Nggih napa mboten? Mudah-mudahan yang hari ini tanda tangan kontrak baru, mudah-mudahan mendapatkan majikan yang baik, mudah-mudahan mendapat majikan loman sehingga kita bisa bersedekah. Ya, siapkan yang terbaik ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad.